Pengukuran laba yang pada kesempatan ini adalah disampaikan analisis aktivitas operasi. Definisi laba sudah disampaikan dalam penjelasan sebelumnya yang lebih panjang, tetapi bisa kita baca laba adalah pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain setelah dikurangi beban atau expense atau boleh disebut biaya dan kerugian atau loss. Pengukuran aktivitas dan laba ya. Laba merupakan bentuk pengukuran aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu mengait dengan bisnis utama perusahaan atau orang menyebut core bisnis perusahaan. Jadi yang dimaksud operasi di sini adalah perusahaan didirikan itu dalam bentuk untuk eh, berupaya atau melakukan aktivitas utama apa. Misalnya perdagangan alat elektronik. Berarti aktivitas operasinya adalah jual dan beli. Beli untuk persediaan, jual untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Dengan demikian, laba yang dimaksud di dalam analisis kita nantinya adalah mengukur operasi itu membawa dampak baik berupa kenaikan atau justru sedang mengalami penurunan yaitu kerugian. Kita lanjutkan. Laba ditentukan menggunakan dasar akuntansi accrual. Baik, perlu kita pahami kembali bahwa saat ini marak dengan akuntansi yang sudah menggunakan prinsip akrual gitu ya. Accrual atau bahasa Indonesia kita adalah akrual gitu ya. Jadi pendapatan sudah diakui walaupun belum menerima kas. Bentuknya apa kalau Anda masih ingat? Pendapatan yang belum diterima uang. Ya tentu kalau kita jurnal debitnya adalah piutang, kreditnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan kan sudah masuk, itu ada jurnal pendapatan, tetapi kasnya kan belum bertambah karena masih dalam bentuk piutang. Sama juga dengan pembelian juga seperti itu ya. Pembelian dalam bentuk kredit juga sudah diakui dan tentu lain-lainnya ya. Komponen laba yaitu, nah ini perlu diingat kembali di berbagai mata kuliah baik akuntansi keuangan maupun biaya juga ada laporan laba ya kan. Kemudian pada teori juga teori akuntansi maksudnya itu juga sudah menyampaikan komponen laba yang pertama adalah pendapatan. Kemudian yang kedua beban atau secara konsep adalah biaya. Kemudian keuntungan atau gain dan kerugian atau loss. Nah, kalau di dalam teori akuntansi kan Anda semestinya sudah bisa membedakan nih antara pendapatan dan keuntungan, biaya atau beban dan kerugian. Ini sudah bisa membedakan. Kalau belum bisa membedakan, silahkan buka kembali teori akuntansinya atau di searching lah apa bedanya ya. Yang selanjutnya, analisis laba dan komponennya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Kita lihat dulu. Jadi tujuannya adalah menilai kinerja perusahaan. Karena laba itu adalah proksi atau wakil atau pendekatan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Jadi boleh dikatakan di sini analisis laba dan komponennya digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Kita lanjutkan tadi bab kinerja perusahaan dan exposure risiko. Expose gitu ya, mengekspos itu adalah menyampaikan atau mengungkap gitu ya, exposure gitu ya, pengungkapan apa-apa atas risiko yang terjadi di perusahaan. Kalau itu karena biaya dan seterusnya itu adalah boleh dikatakan sebagai risiko. Biayanya lebih tinggi, berisiko lebih tinggi, tidak bisa mengembangkan perusahaan serta memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Baik, kita lanjut.
Kemudian merupakan potret ekonomi dari aktivitas operasi perusahaan. Kita maksud dengan potret ekonomi adalah eh, kalau Anda ingat ya, potret, Anda kan suka berfoto, selfie, dan seterusnya. Potret itu merupakan gambaran atau pendekatan yang mendekati lah paling tidaknya dengan si empunya atau yang difoto di selfie itu ya. Bahkan kadang lebih bagus, lebih cantik ya di foto selfie itu. Setelah bertemu, oh ternyata biasa saja. Nah, demikian juga di sini. Laba itu kan tidak bisa mengukur apa tuh ekonomi atau laba ekonomi secara menyeluruh atau secara tepat. Maka bisanya adalah mendekati. Maka di situ dikatakan suatu potret. Nah, potret bisa lah digunakan untuk oh, orangnya seperti ini. Tapi untuk secara lebih dekat, lebih kenal, kemudian suaranya seperti apa dan sebagainya, itu tentu membutuhkan pengalaman lebih lanjut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, konsep laba. Laba meringkas dampak keuangan akibat aktivitas operasi suatu bisnis. Karena memang tujuan utamanya adalah menilai operasi bisnis. Kalau yang lain atau selain operasi bisnis itu menjadi tambahan saja ya. Oke. Laba merupakan parameter paling penting dari kinerja keuangan perusahaan, ya kan? Laba merupakan parameter paling penting dari kinerja keuangan perusahaan. Ya, kita terima gitu ya. Gini, kalau perusahaan itu tidak laba, itu cenderungnya akan mengalami penurunan di waktu berikutnya, tidak dapat berkembang dan seterusnya. Maka ukuran laba ini akan menjadi hal yang paling penting dalam menganalisis suatu perusahaan. Maka kalau labanya bagus, peningkatannya bagus, itu kecenderungan kinerja keuangan perusahaan juga bagus. Pendekatannya seperti itu. Maka ya ini warning atau peringatan ya. Maka kadang di dalam perusahaan karena saking pentingnya atau dianggap penting ada yang namanya kasus apa di dalam income smoothing gitu. Kasusnya bukan income smoothingnya, tetapi praktik tidak baiknya apa ya praktik tidak baik gitu ya. Praktik tidak baik untuk agar ya untuk agar lagi laba nampak bagus padahal sebenarnya kurang bagus. Nah, ini yang praktek tidak bagus. Itu biasanya ada yang riset lah di situ ya. Income smoothing dan sebagainya. Meskipun ngitungnya ya rada lumayan gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Tujuan utama laporan laba rugi adalah menjelaskan bagaimana menentukan laba dengan melaporkan komponen pentingnya sebagai pos terpisah. Pos terpisah itu maksudnya dipisah-pisah ya, pos-posnya. Per akun lah gampangnya ya. Ada pos pendapatan, di kelompok nih, ada pos apa itu harga pokok penjualan, cost of goods sold gitu ya, dan seterusnya. Itu kan terpisah-pisah tidak dijadikan satu atau bagaimana atau bercampur aduk tapi komponen pentingnya sebagai pos terpisah di sini. Nah, oke. Konsep laba ditampilkan di situ ada laba ekonomik dan laba permanen. Apa itu laba ekonomik? Itu bahasa Inggrisnya apa? Economic income. Saya sampaikan di sini, Anda perlu pahami lagi di teori akuntansi mestinya sudah ada income. Income itu berarti di sini adalah laba. Jadi income itu bukan pendapatan. Kalau pendapatan itu revenue. Ini paradigma atau pemikiran di masyarakat kita di eh, apa itu yang mungkin waktu lalu dipahami income itu adalah pendapatan. Income-nya berapa, pendapatannya berapa. Nah, itu nanti konsepnya akan tertukar-tukar. Apalagi ketika skripsi mungkin menceritakan income, maksudnya malah menceritakan pendapatan dan seterusnya. Itu akan menjadi revisi yang cukup tajam ya. Mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode. Apa itu kekayaan bersih itu, maka itu disebut nilai ekonomi
atau laba ekonomi. Ya, tentu kekayaan bersih bukan yang di rumah, tetapi yang berada di perusahaan. Secara teoritis, jumlahnya sama dengan arus kas suatu periode ditambah perubahan nilai sekarang, arus kas masa depan yang diharapkan. Perubahan sekarang atas arus kas masa depan yang dihadapkan. Ditambah. Memang susah untuk mengukur laba income ini, karena itu adalah perubahan kekayaan atau disebut mengukur tingkat kemakmuran gitu ya. Nah, makmur itu seperti apa itu? Kalau di 2 tahun lagi kita mendapat bagian 5 juta, milih mana? Menerima sekarang 5 juta atau 2 tahun lagi 5 juta? Orang tentu akan memilih untuk menerima sekarang 5 juta. Nah, bagaimana kalau kita turunkan? Bagaimana kalau Anda saat ini menerima 4.900.000 atau 5 juta di 2 tahun yang akan datang? Orang mungkin masih memilih 4.900.000 daripada 2 tahun 5 juta dalam 2 tahun yang akan datang, karena apa? 4.900.000 saat ini mungkin lebih tinggi nilainya daripada 5 juta di 2 tahun yang akan datang. Apalagi 4.900.000 ini kalau diinvestkan atau didepositkan bisa menjadi 5 juta 500 atau bahkan lebih untuk 2 tahun yang akan datang. Nah, inilah mengukur laba ekonomi. Enak mana, makmur mana gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah laba permanen atau permanent income. Adalah estimasi laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidupnya dengan kondisi bisnis saat ini. Jadi kalau saat ini labanya misalnya 100 juta per tahun, itu bagaimana ke depannya? Apakah sanggup bertahan atau tidak? Untuk maksudnya untuk diprediksi seperti kondisi saat ini. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Konsep laba yang ketiga atau laba akuntansi. Laba akuntansi didasarkan pada akuntansi accrual dan ditentukan dengan mengakui pendapatan dan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Oke, kita flashback lagi. Nah, tadi ada konsep dua ya, laba ekonomik dan laba permanen. Kemudian ditambah lagi satu laba akuntansi. Nanti penjelasannya ada di bawahnya itu. Laba akuntansi tidak ditujukan untuk mengukur laba ekonomik maupun laba permanen. Jadi berbeda ya. Nah, kalau akuntansi itu mengukur laba ekonomik tentu harapannya bisa, tetapi berat gitu ya. Oke, jadi laba akuntansi itu disebutkan memiliki istilah sendiri ya, di luar kedua laba tersebut. Kita lanjutkan. Laba akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen permanen atau berulang. Jadi berulang, penjualan itu kan berulang terus ya. Kemudian harga pokok atau pembelian itu misalnya akan berulang terus gitu. Karena di bisnis lah utamanya adalah kegiatan jual dan beli. Permanen or recurring component. Oke, itu adalah permanen atau berulang. Kita beri penjelasannya di situ, di mana setiap nilai rupiah sama dengan 1 per R gitu ya. Oke, R itu apa? Dari perusahaan, R adalah biaya modal. Jadi di mana setiap nilai rupiah, 1 rupiah sama dengan 1 dibanding biaya modalnya. Itu seperti itu. Komponen sementara, transitory komponen, di mana setiap nilai rupiah, waduh, ini tulisannya kok bisa berubah hampir gitu ya, maaf itu ya, hampir gitu ya, sama dengan 1 rupiah nilai perusahaan. Setiap nilai rupiah hampir sama dengan 1 rupiah nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu ya, nilai perusahaan biasanya didekati dengan nilai pasar dan seterusnya gitu ya. Perusahaan itu bagus enggak, misalnya kita punya 10.000 saham, apakah nilai perusahaan itu adalah seperti tercermin dalam nilai saham itu. Bahkan itu kadang diperjualbelikan bisa, kalau nilai parinya 10 bisa
15-20 ribu gitu ya. Tapi apakah nilai 20 ribu itu bisa mencerminkan dari nilai perusahaan gitu. Komponen selanjutnya adalah komponen yang tidak relevan terhadap nilai atau value irrelevant komponen. Jadi ini tidak relevan gitu ya. Oke, kita lanjut dengan tugas utama analis gitu ya. Analis itu orang yang melakukan analisis. Jadi ini adalah tujuan analisis itu apa gitu ya. Yang pertama, menentukan komponen permanen atau berulang dari laba dilaporkan. Yang Anda pelajari adalah Anda pertama sekarang bisa membedakan apa itu komponen permanen dan apa itu komponen berulang. Agar apa? Nanti bisa menganalisis apa operasional perusahaan itu layak dijalankan atau bisa berlanjut atau tidak. Itu yang pertama dari tugas analisis. Karena ada campuran ya, ketoke labanya naik del gitu. Oh tapi ternyata apa, dilihat, wah ternyata karena dapat hadiah, dapat hibah gitu ya, atau dapat pemberian gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang menyampaikan, oh ini bonus untuk Anda perusahaan, atau ucapan terima kasih atau apapun gitu. Kelihatan naik, tetapi ternyata kenaikan itu tidak akan terjadi seperti saat ini untuk tahun berikutnya ya. Mungkin tidak terjadi lagi. Nah, itu maka disebut tidak berulang. Maka itu dikeluarkan dari analisis gitu ya. Langkah pertama menentukan laba, apa itu? Laba dari inti atau dari inti bisnis gitu ya, core bisnis. Maka disebut di sini adalah core income atau laba yang bersumber dari aktivitas utama perusahaan. Kita lihat laba dilaporkan pada periode berjalan setelah memindahkan semua komponen tidak berulang atau tidak relevan. Yang tidak berulang dan itu yang mestinya nilai tidak relevan. Tidak relevan itu ya kecil-kecil atau bagaimanapun lah, tidak cocok untuk pengukuran aktivitas operasi tersebut ya. Jadi istilahnya memindahkan itu kan dikurangi ya. Jadi laba berdepan setelah dikurangi semua komponen tidak berulang. Jadi itu yang disebut adalah laba inti. Baik, kita lanjutkan. Nah, Anda bisa mempelajari di situ, nanti di buku Subramanyam ya, ada Amber Corp dan entitas anak gitu ya, laporan laba rugi. Anda sejak akan saya baca, Anda bisa melihat, tapi di sini Anda akan melihat komponen-komponen daripada laba yang mungkin tidak biasa ya dalam Anda menyusun laporan keuangan. Tapi coba Anda perhatikan susunan laporan keuangan yang FRS mungkin akan ketemu komponen yang seperti ini. Nah, ini kan diringkas ya dari 2010, 2011, 2012. Nah, misalnya ada keterangan dari pos apa itu, misalnya keuntungan operasi dilanjutkan gitu ya. Ini apa ya? Kerugian dari segmen operasi dihentikan, apa itu segmen operasi dan seterusnya. Nah, Anda perlu mempelajari komponen ini, kemudian Anda mencari maknanya. Jadi kalau Anda tidak paham apa itu keuntungan dan penjualan segmen dihentikan, Anda cari dulu. Nah, maka waktu belajarnya ya ditambah ya untuk ini. Kalau kita hanya beberapa menit, tentu Anda akan mencari lebih lama lagi karena harus searching, mencari seperti apa, dampaknya apa, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Pendapatan dan keuntungan. Pendapatan ini di teori akuntansi sudah ya, atau revenue merupakan arus kas masuk yang telah diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh gitu ya. Prospektif diperoleh. Yang diperolehnya dari pendapatan tadi ya, yang timbul dari aktivitas bisnis perusahaan yang berlangsung. Apa itu? Artinya ini pendapatan dari core bisnis atau operasional utama, atau ya boleh dikatakan kegiatan utama dari perusahaan. Selain itu akan masuk ke bawah gitu ya. Mungkin bisa bersumber dari penjualan tunai atau penjualan kredit gitu. Nah, kita lanjutkan. Keuntungan atau gains adalah arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang diperoleh, yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan, tidak terkait dengan aktivitas utama dari perusahaan, itu aktivitas bisnis ya. Nah, Anda bisa melihat di situ ada contoh keuntungan dan seterusnya di dalam
ya di bagian ini ya, amber verb gitu ya. Oke, kita lihat beban atau kerugian gitu ya, dan bukan atau ya, itu mesti beban dan kerugian. Beban itu diterjemahkan dari biaya, itu expense. Beban atau expense itu merupakan biaya atau biaya gitu ya, merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas keluar prospektif atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang berlangsung, sama dengan di pendapatan, yaitu adalah pada operasi bisnis utama. Kemudian ada kerugian atau loss, adalah penurunan aset neto perusahaan yang timbul dari operasi yang tak terduga dan mendadak di suatu perusahaan, sama dengan di gain, yaitu di luar aktivitas utama. Kemudian kita lanjut klasifikasi dan pengukuran laba alternatif. Laba dapat diklasifikasikan dalam dua dimensi utama, yaitu berulang dan tidak berulang, operasi dan non operasi. Tadi sudah ya, berulang dan tidak gitu. Kemudian operasi dan non operasi, dan analis itu perlu memahami kedua klasifikasi tersebut. Nah, coba dimaknai lagi, direnungkan lagi, berulang dan tidak itu seperti apa, operasi dan non operasi itu seperti apa, nanti akan kita lihat di berikutnya ya. Pengukuran laba alternatif. Laporan laba rugi umumnya melaporkan tiga pengukuran laba alternatif. Misalnya laba neto atau net income dimasukkan dari laba transaksi tanpa pos keuntungan dan kerugian, tanpa gain and loss. Penghasilan komprehensif atau comprehensive income mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas selain yang berasal dari aktivitas pemilik. Jadi ada gain dan loss, tetapi dikurangi dividen atau penerbitan saham kepada para pemilik, tidak dimasukkan. Ini kan masuk dividen, kan masuk laporan laba gitu ya. Apa? Laporan apa itu perubahan modal, jadi masuknya ke modal, atau saham kan tambahan modal gitu ya. Laba operasi dilanjutkan atau income from continuing operation, pengukuran yang tidak memasukkan pos tidak berulang. Ya, dikurangi yang tidak berulang, seperti pos luar biasa dan dampak dari operasi dihentikan. Ini ada nanti penjelasan operasi dihentikan. Baik, kita lihat lanjutnya. Laba operasi dan non operasi. Laba operasi adalah atau operating income, merupakan pengukuran laba suatu perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi normalnya, tidak mencakup semua pos tidak berulang atau tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Jadi apa itu tadi, pos berulang, pos tidak berulang itu tadi sering didengar ya. Maka ini menjadi masukan Anda bahwa ini hal penting. Kemudian laba non operasi, semua komponen laba yang tidak dimasukkan dalam laba operasi atau selain itu, gitu ya. Anda bisa lihat di bawahnya itu ada analisis laba operasi sebelum bunga dan pajak, earning before interest and tax. Ini rasio. Oke, kalau pembelajaran analisis laporan keuangan di masa dulu itu lebih banyak menghitung rasio ya, tapi sekarang nampaknya lebih banyak memberikan pemahaman-pemahaman, pengetahuan dan teori untuk buku yang kita acu saat ini ya. Kalau dulu EBIT itu apa, earning before tax gitu, before interest and tax gitu, atau laba bersih, net income, oh seterusnya itu dihitung gitu ya, sampai jelimet gitu ya. Oke. Yang kedua, laba operasi neto setelah pajak atau net operating profit after tax, atau disingkat NOPAT. Tulisannya NOPAT ya, tapi bacanya biasanya NOPAT gitu ya. Nah, ini adalah bagian pembelajaran yang saya beri bintang juga, NOPAT ini. Nanti ada setelah ini Anda bisa melihat dua video lainnya, ada dua lagi ya, tapi dari penjelasan internasional apa itu NOPAT gitu ya, rumusnya seperti apa dan seterusnya. Anda bisa mencari tambahan dari searching mengenai makna dan cara menghitung dari NOPAT. Ini salah satu rasio yang dioperasionalkan ya, yang dihitung, berarti Anda dapat menghitungnya. Kemudian kalau di riset juga biasanya ada yang NOPAT, pengaruh NOPAT dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Pos tidak berulang. Ini masuk gambaran aja ya, karena tidak berulang tadi ya, bukan gambar aslinya, ini gambar jalan ya.
Yang termasuk dalam pos tidak berulang adalah pos luar biasa, segmen dihentikan, perubahan akuntansi, beban restrukturisasi, dan pos khusus. Kita lanjut penjelasannya. Ya, oke. Pos luar biasa, kriteria persyaratan pos luar biasa yaitu sifat tidak biasa, unusual nature, suatu peristiwa yang memiliki tingkat ketidaknormalan yang tinggi dan tidak berkaitan dengan atau hanya secara insidental. Ingat, hati-hati, insidental berhubungan dengan aktivitas biasa dan umum perusahaan. Mungkin ada kontrak khusus, mungkin ada apa ini eh, apa itu project khusus sehingga meningkatkan laba secara signifikan. Mungkin biayanya juga biaya khusus dan apa ini tidak terjadi sering gitu ya, ada proyek tertentu dan sebagainya. Itu maka luar biasa meningkatnya ya. Oke, kemudian jarang terjadi atau infrequent occurrence semestinya ya. Suatu peristiwa atau transaksi yang umumnya tidak diharapkan akan terjadi kembali di masa mendatang. Kemudian operasi dihentikan. Kita kita lihat itu perusahaan kadang-kadang menghapus keseluruhan divisi atau lini produk. Jadi produknya tidak dipakai lagi gitu ya, tidak diproduk lagi. Nah, ini operasinya dihentikan. Apabila terdapat operasi dihentikan, perusahaan perlu melaporkan dalam laporan laba rugi. Dan nanti tadi di depan ada ya, bisa dilihat di gambar itu ada operasi dihentikan misalnya. Perubahan akuntansi. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan karena alasan tertentu. Bisa, tetapi ada aturan mainnya. Tidak hari ini berubah, besok berubah, berubah terus gitu ya. Itu nanti repot. Tentu banyak Anda sebagai akuntan tidak dapat menerjemahkan secara mentah terhadap hal ini. Dampaknya luar biasa signifikan loh. Apalagi pakai program, pakai seterusnya. Itu bisa konversi, bisa seterusnya. Jadi tidak bisa, walaupun boleh, tapi tidak bisa semena-mena langsung mengubah. Ya, karena itu dampaknya sangat panjang ya. Mungkin ada berubah karena adanya standar akuntansi baru. Misalnya dulu SAK biasa, kemudian sekarang menjadi SAK, FRS, dan seterusnya. Atau ada ketentuan metode baru, harus mengikuti. Itu membuat ada perubahan. Untuk mencerminkan kondisi bisnis yang lebih baik. Jadi perubahan mungkin digunakan untuk mencerminkan kondisi yang lebih baik. Dari dulu, contoh ya, dari dulu kok penyusutan hanya 5% terus. Nah, itu kondisinya menjadi kacau. Oh, kita pakai double declining aja. Nah, itu mencerminkan kondisi yang lebih baik dalam perhitungan, gitu ya. Kita lanjut. Pos khusus, transaksi dan peristiwa tidak biasa atau tidak sering terjadi dilaporkan dalam pos terpisah pada laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi dilanjutkan. Contoh adalah beban restrukturisasi. Oke. Baik, untuk penjelasannya sampai di sini dulu. Selamat melanjutkan belajar.